Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama dari jurusan akuntansi. Halo teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Selamat datang di video tugas mandiri saya. Menjadi seorang mahasiswa itu menantang, apalagi menjadi seorang karyawan juga. Tetapi bagaimana kalau kita menjalani keduanya sekaligus? Ya, menjadi working student alias mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Banyak orang bilang kerja sambil kuliah itu bikin kantong tebal karena punya penghasilan sendiri. Tapi nyatanya kalau tidak punya ilmu akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, penghasilan itu bisa habis tanpa bekas. Nah, di video berdurasi sekitar 7 menit ini, saya akan menjawab tentang bagaimana cara saya mengelola keuangan pribadi agar tetap sehat, seimbang, dan tentunya lolos dari jeratan keuangan mahasiswa. Yang pertama yaitu strategi mengatur keuangan. Kita masuk. Yang pertama, bagaimana saya mengatur keuangan selama 1 bulan agar tetap sehat di tengah padatnya kebutuhan kuliah dan kerja. Kunci utama dari akuntansi adalah pencatatan dan pengalokasian aset. Nah, konsep ini yang saya terapkan di kehidupan nyata. Setiap kali menerima gaji, saya selalu langsung memisahkan uang tersebut ke dalam beberapa tempat penyimpanan khusus atau budgeting bucket saya sebut. Nah, saya tidak pernah menyatukan semua uang dalam satu rekening. Oleh karena itu saya memiliki beberapa rekening bank gitu kan. Saya memiliki 3 gitu. Nah, beberapa alokasinya seperti ini. Yang pertama, saya memiliki pos investasi. Saya sisihkan untuk masa depan dalam bentuk investasi, saham, ataupun obligasi dan juga emas. Yang kedua, rekening khusus kuliah. Nah, ini sakral dan tidak boleh diotak-atik untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, kebutuhan operasional seperti kebutuhan harian, seperti makan, bensin, dan pulsa. Yang keempat, uang cash. Nah, ini untuk transaksi kecil sehari-hari, misalnya saya membeli makanan di pinggir jalan, ya kan? Karena tidak semua pedagang saat ini memiliki pembayaran via QRIS gitu kan. Nah, dengan memisahkan pos akuntansi pribadi ini, saya tahu persis batas kemampuan belanja saya tiap bulannya, sehingga resiko overspending bisa ditekan. Nah, yang kedua yaitu banyaknya fenomena validasi media sosial. Nah, ini terutama para Gen Z nih. Sangat relevan banget dengan kaum Gen Z atau mahasiswa zaman sekarang. Nah, banyak mahasiswa merasa perlu mendapatkan validasi di media sosial seperti nongkrong di kafe, estetik demi feeds Instagram, ataupun TikTok dan lain sebagainya. Atau beli merek atau beli barang bermerek lah demi dipuji gitu kan. Nah, apakah validasi ini akan menjadikan keuangan yang tidak sehat? Ya, tentu dari saya pribadi adalah tergantung mentalitas kita. Nah, sejak kecil saya tipikal orang yang jarang mempublikasikan kehidupan pribadi di media sosial. Nah, kebiasaan ini terbawa sampai dewasa, sehingga saya tidak merasa punya beban untuk membuktikan apapun kepada netizen gitu kan, ataupun publikasi lah. Prinsip keuangan saya sangat sederhana. Keluarkan uang sesuai kebutuhan, bukan keinginan, apalagi demi gengsi gitu kan. Nah, menurut pandangan saya, haus validasi di media sosial ini itu seperti meminum air laut gitu kan. Makin diminum makin haus. Kita akan selalu merasa tidak puas gitu kan. Nah, ketidakpuasan inilah yang menjadi akar utama rusaknya kesehatan keuangan bagi mahasiswa gitu. Nah, selanjutnya yaitu dilema self rewards versus anggaran gitu ya. Selanjutnya yang sering jadi kambing hitam ini jebolnya dompet kita gitu loh. Apakah anggaran bulanan saya bisa tergerus atau rusak akibat self rewards gitu. Nah, kata self rewards ini seringkali dipakai sebagai pembenaran untuk menjadi boros setelah lelah bekerja ataupun ujian gitu ya. Bagi saya self rewards itu sangat perlu untuk menjaga kesehatan mental kita agar tidak burn out. Nah, tetapi
kuncinya adalah adaptasi di budget gitu ya. Self reward ini tidak harus mahal, tidak harus fine dining di hotel bintang 5 gitu misalnya, atau makan makanan enak di hotel, di resto bintang 5 lah segala macem. Nah cukup bagi saya adalah makan enak di pinggir jalan, menikmati makan favorit di warung tenda gitu ya, atau di pecel lele atau gado-gado gitu misalnya. Nah itu setelah seminggu penuh bekerja dan kuliah sudah menjadi kebagian luar biasa bagi saya gitu loh, dengan makanan-makanan gitu. Nah karena harganya murah dan juga masuk dalam porsi rekening operasional, anggaran bulanan saya tetap aman, mental tetap waras, dan juga yang pasti perut kenyang gitu loh. Nah jadi self reward tidak akan merusak anggaran selama kita tahu batasan diri. Nah selanjutnya adalah menyikapi uang kuliah. Nah ini adalah kewajiban terbesar bagi seorang working student. Nah, bagaimana menyikapi pembayaran uang kuliah? Apakah hal ini merupakan beban berat yang bikin keuangan jadi tidak sehat? Nah, jawabannya adalah komitmen. Sebagai karyawan yang memilih untuk kuliah mandiri, uang kuliah bukanlah musuh, melainkan investasi masa depan. Investasi layar ke atas lah saya sebut. Nah, agar hal ini tidak membuat keuangan saya sekarat, di awal saya memperlakukan uang kuliah sebagai fixed cost atau beban tetap wajib dalam laporan keuangan pribadi saya. Nah, begitu gaji masuk, langkah pertama saya sebelum uangnya didepositokan ke pos lain adalah langsung memotongnya dan mentransfer ke rekening khusus kuliah. Dengan komitmen memisahkan dana ini sejak awal, saat masa pembayaran tiba, saya tidak perlu pusing atau berutang. Jadi uang kuliah tidak membuat keuangan saya tidak sehat, karena manajemen resikonya sudah diatur sejak hari pertama gajian. Nah, dari kesimpulannya, akuntansi keuangan bukanlah sekedar teori angka di atas kertas, melainkan seni, disiplin untuk mengendalikan hidup kita. Dengan perencanaan yang matang, menjauhkan diri dari gengsi media sosial, dan komitmen penuh, kita bisa menjadi mahasiswa sekaligus pekerja dengan keuangan yang sehat. Gitu. Saya Raka Pratama, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.